Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعليكم الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد النبي. Marilah kita awali taklim kita malam ini dengan kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali ditolongnya untuk datang ke tempat ini untuk menunaikan kewajiban dan menunaikan suruhan-suruhan agama. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumil qiyamah. Mana kan? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di halaman 6. Kita membahas pada malam hari ini sifat Allah yang berikutnya, yaitu sifat sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram, sebab dikarenakan Tuhannya itu amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Nah, ini tulisannya sederhana. Kembali ulun memadahkan lawan pian, mengingatkan lawan pian di setiap sifat belajaran sifat-sifat Allah ini nang tafsili nih, maka diingatkan 5 hal. Pertama, pian mengingatkan ngaran sifatnya itu. Nah, ini pada malam ini sama ngarannya. Yang kedua, mengingatkan arti kata daripada sama itu, yaitu mendengar. Yang ketiga, pian mengingatkan lawannya sama itu, yaitu tuli. Yang mustahilnya tuli. 3 dah. Ngarannya, artinya, lawannya. Kemudian yang keempat adalah dalilnya. Dalilnya. Yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat dengan sifat sama ini. Apa dalilnya? Di sini tertulis. Di dalam Quran itu banyak aja dalil nakli ini. Di antaranya wallahu sami'un alim. Nah, Allah itu mendengar lagi maha mengetahui dia. Dan yang kelima adalah bagaimana perilaku seseorang yang mampu memusyahadahkan, mampu hatinya itu yakin selalu memandang Allah yang sama tadi. Apa yang timbul pada diri seorang mukmin, yaitu kada sembarangan bapandir. Itu cirinya. Jadi bila pandir
sembarangan, berarti kadar tanam kesadaran itu di dalam hati. Cuma mengetahui aja Allah Ta'ala itu maha mendengar, tapi tidak masuk ke dalam hati, sehingga kadang menjadi karakter di dalam kehidupannya. Lalu pandir barang aja. Ini. Jadi ada khauf, ada ketakutan, ada ketakwaan di situ. Karena ujung-ujungnya begitu kita mengenal Allah, itu ujung-ujungnya adalah ma'rifat kepada Allah, ujungnya adalah takwa kepada Allah. Itu ujungnya ke situ. Lalu menjaga akan lisannya. Baik lisannya itu secara yang maqal ini yang diucapkan ini, ataupun lisan-lisan yang hal, lisan-lisan yang hanya berupa panggilan hati atau segala goresan-goresan hati, itu pun dijaga olehnya karena Allah Ta'ala mendengar itu. Bukan hanya yang terlintas di dalam hatinya, tidak. Apa yang dia lihat didengarkan oleh Allah, apa yang dia lakukan didengarkan oleh Allah, apa yang ada di dalam hatinya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya Allah wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala-galanya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ditimbulkan di dalam hati. Tasawufnya itu tadi menjaga lisan, menjaga lisan, menjaga tutur, menjaga bahasa. Nah ini bagaimana supaya kita ini terjaga bertutur, berkata, berpandir, lisan, segala macam tadi, bagaimana? Metodenya, caranya lewat ilmu yang namanya tasawuf. Nah, tauhid menimbulkan fikih, tauhid menimbulkan tasawuf, tauhid menimbulkan ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya segala sesuatu bermuara kepada ilmu tauhid ini. Berdasar bajajak baandak apa yang baru berduduk lah. Berduduk di ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dudukannya teh. Mun kada ka itu kan lapas, kapan-kapan dudukan. Nah, sekarang ulun kembalikan ke sini. Sama, arti sama mendengar. Jadi Allah itu mendengar dengan sifat dengar yang berdiri kepada zatnya. Karena Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifat, maka Allah tak perlu menggunakan alat-alat dengar. Tak perlu. Karena dia zatnya itu sudah mendengar. Ngapain lagi diandaki segala sesuatu yang bertambah kepada zatnya itu? Tidak ada. Kalau kita ini coba ya aja ada diandaki alat dengar, ya kada mendengar. Ada mendengar. Talinga ada, bujur aja. Pandangaran pulang nggak ada di bari, malih. Pandangaran ada, talinga ada, perhatian nggak ada. Nah, banganga guru menerangakan nih banganga aja. Sekali takunin apa tadi jar? Napa Pak jar? Kamana mata? Kalau talinga nih kama aja yo. Kamana nih kamana talinga lagi itu kalau lah. Padahal mata menceleng itu guru. Sekalinya lain perhatiannya nang di hatinya apakah lawan guru sih? Ih kamanahan lalu ngalih kalau itu bang dah pendengaran makhluk nih laut terbatas, ya kan? Mendengar aja, cuma kata perhatiakan. Ada juga, apa tadi? Lupa tuh ya kada ingat ya Allah. Jasli. Lupa tuh lain kisahnya pulang ya Allah tera. Ya Allah itu kan. Itu kemampuan memori ulang kita, memori pengingatnya nah. Makin tua makin lali. Saya juga. Jadi sekali lagi Allah itu mendengar dengan sifatnya. Sifatnya
ada pada diri Allah, ada pada zat Allah. Makanya dia tak perlu telinga, tak perlu suara. Dia untuk mendengar itu tak perlu. Nah, tak perlu apa ya lagi lah udara misalnya, tak perlu itu, tidak perlu jarak. Kalau kita kan dekat, anyar dengar, udah jauh-jauh ada dengar lagi juga tadi ya. Bahwa nah, ada juga di higa itu kan ada dengar, saya tulip. Apakah rusak di dalam tuh? Senunu baik, tahi talinga betapa, lu kan kalau ngalih juga macam-macam anunya nih. Nang apa artinya menandakan bahwa pendengaran kita itu dasar kada sempurna. Pendengaran kita, Allah mendengar dengan sifat dengar, makanya dia mendengar dengan sendirinya. Kalau kita mendengar, diperdengarkan, didangarakan, didangarakan. Nangaran didangarakan itu berarti diciptakan pendengaran kita itu. Nangaran diciptakan, lalu baharu ngarannya. Nangaran baharu tuh lain semayang. Nangaran baharu itu berubah-ubah. Ya kalau kenaran kita ini berubah, karena jelas, kita kada, ya kan? Nah, macam-macam itu. Pendengar nih ini sekalinya ninto kan. Dengaran dikit jar. Kada aja kayak ini, iya kah jar. Berarti lain-lain gitu nah. Apalagi guring nggak ada mendengar lagi. Ya lah, saking guring mati itu dah. Bas bisukan tuh Pak RT ya. Keluar pada rumah basah, waton, tanah basah, pohonan basah. Hujan nggak malam tadi? Hujan aja. Lawan patirnya aja. Kada tahu. Bu. Hayo yan. Apa nih tuh? Ada kasap. Aneh. Pada kasap guring mati. Disambeti orang di kan tahu tadi juga. Kasap. Iya. Nah, sudah. Jadi Allah mendengar dengan sifat dengar. Dengan sifat dengar. Nah, mustahil tuli. Nah, kada mungkin tuli Tuhan dari bila tuli ya sudah dah. Kan memahami seorang bila tuli itu kekurangan. Ya, kekurangan. Lalu kada kabul doa. Dengar Tuhan. Berdoa. Nah, wallahu sami'ud doa. Bermula Allah itu mendengar segala seruan daripada hamba-hambanya. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, kalau sudah tahu Tuhan tadi lilit benar mendengarnya, dan pendengaran Tuhan itu kada sing ampihan, kada sing ampihan, kada baantara, kada bertambah jelas, kada juga memang selalu jelas bagi Allah Ta'ala itu. Bisikan lawan kada bisikan sama bagi Allah Ta'ala, kada beda. Nah itu nang gamat kah, nang nyaling kah, sama aja bagi Allah Ta'ala itu. Kalau sudah tahu bahwa Allah Ta'ala itu teramat mendengar dengan segala sesuatu, wallahu bikulli syai'in alim, Allah Ta'ala itu sangat mendengar dan sangat mengetahui dan sangat pinandu, maka bagaimana tasawufnya? Tasawufnya adalah takut berkata yang haram, takutan bepandir nang kada karuan.
Karena apa? Karena Tuhannya mendengar tiba enggak. Nah ini di dalam tasawuf, ilmu pembersihan diri, itu bahasanya nomor 2. Nomor 1, nang dihindari ngarannya sarahul kalam, sarahul ta'am. Belebihanan di dalam pamakan. Bahasan kedua, sarahul kalam, belebihanan, keterlaluan, kada tak kontrol, kada terkendali di dalam urusan bepandir. Itu jadi sabar, syukur tuh kaina dulu itu di atasnya. Jadi di tasawuf itu pae boy nang diurus itu urusannya nang nomor 1 pamakan dulu, pamakan. Nomor 2-nya pandiran, artinya urusan muntung nomor 1 diurus. Nang masuk lawan nang keluar, nang masuk makanan, nang keluar pandiran. Kita jadi bila kita nih belajar tasawuf sampai kemana? Pada nih kitab apakah dihabiskan? Wali namanakah didatangi tasarabja? Tapi bila pamakan lawan pandiran kada diurus, kada kawa apa-apa. Entah. Maka bepandir ini penyakit pandir antara lain kizbun, bekeramput, kemudian ada juga penyakit muntung ini adalah jidal, aur hendak bahual aja, ya kan? Kada kawan tuh bepandiran lo hendak hapak kak, hapak lah. Aku dia munjun di situ, di mana? Apa lalu situ aku naik itu urusan munjun aja dulu, urusan kayak itu. Kamu di mana nukar tanah aja di situ, bahut kamu nukar di situ aja. Padang warik nih tuh, ojar, nangka itu tuh dah. Ayo biar anak bejidal aja, anak berdebat itu dalam keseharian, belum lagi urusan yang kayak ilmu. Mana bu guru? Kamu di mana guruan? Kitab apalan? Perukunan, perukunan. Udah. Nah, lo kayak itu aja tuh. Belajaran apa? Kami belajaran sifat 20. Oh, kami marifat dah. Kakaknya itu ya. Sageneng apa nah kakak itu deh. Jadi ilmu tuh kadang-kadang didebatakan, mun anak berdebat tuh jadi orang alim. Bila ada masalah, ayo dirembukakan, ayo dibahas di dalam bahsul masail. Kalau sudah masuk ke dalam lembaga bahsul masail itu LBM lah kalau di Nahdlatul Ulama itu. Ilmu bahasanya harus bisa, usul fikihnya harus bisa. Ya kan? Di dalam tema-tema usul fikih itu ada 20 pembahasan itu yang harus ditinjau. Ilmu bahasa, nahwu, saraf, ya kalau balaghah, mantiq, berapa nang tulis di dalam di dalam grup tuh, pian hendak tahu, kada sembarangan urusan. Nah, makanya kita nang kayak kita nih sami'na wa ata'na aja sudah. Apa ujar ulama, turuti. Kalau usah mendebat-debat. Memputungan kita ini kada kau mendebat pasti kalah. Bujur itu nang kisah Tuhan harus toh.
Kada pangulun kadang-kadang sangit juga datang akan ke sini. Ulun segi di betakon huruf di bismillah ini huruf ba, ini huruf apa? Ini ba nang di bismillah ini huruf apa nah? Itu aja betakon. Kada usah sinnya, kada usah mimnya, kada usah. Hendak baharatan. Kan orang nang gitu aurah hendak harap aja pandir. Jadi punya kada mengerti urusan itu ya kada perlu berdebat lah. Karena orang-orang nang ahli bahasa utamanya ahli balaghah, ahli lughat. Itu kan bahkan per huruf dia ngerti. Ini fungsi huruf ini apa? Kenapa bismillah ini mesti pakai ba nina? Ba nina. Kada ma'a, kada pakai ma'a tah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kada memakai kata-kata yang lain loh, kenapa? Kalimat itu. Itu kada perlu dicari. Memang begitu. Yang hanya tahu itu adalah orang apa namanya? Apa Nabi? Inna minal ilmi kahayatil maknun. La ya'lamuha illa ahli ma'rifatu billahi ta'ala. Sebagian besar daripada ilmu itu tersembunyi, samar, sulit untuk dicari, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ma'rifat kepadanya. Rukun ma'rifat itu 3 semalam. Ya Allah, ingatlah di dalam sini juga al-jazmul mutabiqul lil haqq dalil. Al-jazmu yakin apa mutabiqul lil haq, keyakinan itu sesuai dengan objeknya. An-dalil beserta dengan dalil. Nah, dalil ini ada dalil, ada madlul, ada istidlal, macam-macam itu. Jadi sebiji kata, sebiji kalimat, sebaris kalimat itu mesti dimengerti. Dan ulama-ulama sudah, makanya nangka kayak ini cukuplah sudah. Nah, kita belajaran. Kenapa ayat ini yang dipasang di sini? Nah, itu sudah dipikirkan 5 sin. Nah, dipikirkan. Allah bersifat sama, dalilnya wallahu sami'un alim. Nah, itu yang dipasang di sini. Dalilnya kenapa ada yang lain? Ada itu pertimbangannya. Kenapa nang timbul ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sama, kenapa yang timbul adalah hifzul lisan, menjaga daripada lisan. Kenapa tasawufnya diarahkan ke sana? Ada nih pertimbangannya ampun orang. Subhanallah. Ujungnya salamatul insan fi hifzul lisan. Keselamatan seorang manusia baik di dunia dan akhirat itu tergantung bagaimana dia pelihara lisannya itu. Kapan dia bisa pelihara lisannya? Ketika dia ma'rifat kepada Allah, memandang sifat Allah, memandang zat Allah, memandang asma Allah yang memiliki sifat sama ini tadi nah. Musyahadah dengan sifat sama Allah. Makanya dididik lewat sembahyang. Di dalam sembahyang itu ada rukun qauli. Ketika kita membaca A, baca B, baca C, macam-macam pembacaan di dalam sembahyang, yang dipandang adalah sam'ullah wa kalamullah, kalamnya Allah dan mendengarnya Allah. Ketika kita berkalam, ingat yang maulah kita berkalam ini adalah Allah. Yang kita baca kalamullah. Yang mendengarkan, Allah memperdengarkan bacaan. Nah, sehingga kita bisa dengar. Dan Allah dengar, kita pun dengar. Karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, jadi kada sawat lagi kita berpikirakan yang lain-lain ketika sholat. Perlu tertarik dengan tadi ada video pendek lah.
isinya bagus di grup tadi. Siapa tadi mengirim ke ingat lu nah? Ada kakanakan Pak kisahnya nih, kakanakan. Masuk ke masjid, udah bulik ujar nang anak, manina umak, ulun dah pun lagi ke masjid. Nah itu bahasa ulun dah. Kenapa dah pun lagi ke masjid? Di masjid tuh kelihatannya aja soleh-soleh. Tapi imbas sumbayang kita membaca orang. Celengan dicelenginya aja. Pedas li. Celengan dicelenginya aja. Kada diisi itu kada diitihi gitu kan dicelengin. Eta. Jadi jangan umat jangan kayak itu, jangan ampi kalanggar. Biar aja uang. Nah, kayak ini aja Jesiden, ikam bawa ke nano banyu dicangkir, bakuliling ikam lah dilanggar tanah. Cuma mama bapasan jangan sampai ada menetes setetes pun, jangan sampai talimbak lah itu banyu. Dituruti lina umat. Nah, pulang langgar kurang banyak biar lo di masjid kuliling jalan mondar mandirnya. Limbah itu boleh pokoknya lilip benar kakanakan tadi kada membawa nang banyu nang dicangkirin tadi kada kalimbak lalu dasar bujurnya lilip benar tuh bang limban itu kayak apa aja na umat kalimbak lah ada ulun perhatian benar lawan itu tadi adalah orang tadi bahasa sambatan di masjid kita di sambat kada tahu ulun ya adalah ikam melihat orang nang berbuat jahat di masjid tadi kada tahu perhatikan ulun ya adalah ini ada kada tahu ulun ya nah jana umat lah nah ini saat bagus nih pelajarannya jadi bilanya sudah nang urusan nang kayak ini konsentrasi yang pun di seorang aja jangan bitih yang pun orang itu hendak khusuk sembahyang tuh urusnya ampun surang aja jangan mengurusi takbiratul ihram orang jangan mengurusi bacaan orang sembahyang tuh pada khusuk pikiran kemana-mana lihat muka orang melihat sajadah kawan nang dihiga itu jangannya konsentrasi nang kayak mau banyu itu kan itih padahal banyak kayak nang kada kakaruan enggak ini pelajaran bagi kita jadi kita belajar tauhid ini ada belajar menghubungkan diri lawan Tuhan enggak ada antara belajar menghubungkan bujur antara diri seorang lawan Allah dan antara kita dengan Allah tidak ada siapa-siapa hanya kita dengan Allah. Ketika kita tahu Allah Ta'ala bersifat sama, antara kita dengan Allah diurusi pandiran. Adek, jangan mendengarkan pandiran orang. Jangan basi pandiran orang. Karena pandiran orang ini macam-macam. Di dalam kehidupan nih. Kalau ujar A ini, ujar B karsinan, ujar C kehambaran. Ayah sudah. Ujar Saikong Puan Maharani nang bagus. Ujar nang Saikong Prabowo nang bagus. Ujar nang Saikong Anies Baswedan. Kenapa Anies ini? Kau tadi. Nang bagus. Camuh kalau mendengarkan nang itu. Cuma diitihi seorang aja. Buka Google profil Anies Baswedan. Prestasinya bagaimana? Lihat, cari. Profil Puan Maharani, ngaran Maharani ini haran benar. Wah, pecah situ. Limbah itu tantuakan gini, tak 2024, mana pian cocok. Ini kada.
Banyak konsentrasinya. Nang 500 datang, nang 300 datang. Padahal mantap bener dah nih. Si A nih udah masuk akal, sudah teliti meneliti, udah satakun kiri kanan sudah nih. Dengan profil ini, oh bismillah mantap dan ini. Sakainya. Datang 500. 1 juta. 7 kaos. Sudah rabah loh. Kabar lalu nang lapahnya sudah mencari data ini lah, timbang menimbang, istiharah pulang sembahyang. Sembahyang isuk pamilo sudah istiharah dulu, mau 1, mau 2, mau 3, mantap sudah umur 2 misalnya, mantap sudah. Salah hantamnya salangan pajar. Pajar Hayadi, pajar siapa kan namanya kan banyak. Abah. Nah, itu akibat nang kaya itu lalu kada karuan tampo. Nah, karena kita kada baistabti qalbak itu. Bujur-bujur kada masih lawan hati nurani. Ini apalagi sudah beristikharah tuh jangan lagi bermain-main karena urusannya sudah lawan Allah Subhanahu wa taala kita. Ini jangan lagi lah. Pian jangan tarima, mun menerima cocok. Paham pian ini? Mun menerima cocok akan. Mun menerima bertiga pengguru aja memberi sikung 500, sikung 1 juta, sikung 7,5. Cocok bertahan. Aduh. Ini kada benar pada nih. Itu melanggar undang-undang dan melanggar konsensus kenegaraan. Itu apa? Negara kita ini kan sudah kesepakatan seperti itu. Berarti kita berkhianat kepada negara kita sendiri dan berkhianat kepada diri kita sendiri yang hidup makan guling bahira bekantut di Indonesia. Itu ya sudah, janganlah, kasihan. Kan pendiri negara kita berdarah-darah bapak segala, kita kata kawan yang kasihan. Ketulahan kita, ini ngarang ketulahan tuh gue kumpul kan. Kenapa tahu? Mau menguap tuh nah, duitnya tuh kan udah kelihatan ada. Setengah juta bawa ke pasar yang dibawa ngulik. Bawang sekilo, nang lain kemana? Lalu bercurigaan gini, kada apa ini? Aneh. Merasa kita kadang-kadang kayak itu membawa duit sing banyakan, tapi biaya buli. Pajakan katihang, nukar tihang. Duit 1 juta, nukar tihang. Lewas, setengah tahun ini makan gaget mau tihangnya. Kenapa? Dibunguli oleh tukang jual kayu. Padahal katanya ulin, saya salah-salah. Pabar. Sekalinya manuk berjual undang nanti bakat juga sekalinya. Berjual undang, kada bakat. Ditukarakannya ulin, hagan batajak rumah. Pas saya buli orang aja. Mungkin gak kayak itu kita tuh. Wah ini nih lengah benar, nyaman. Sekali mencaro, sekali mengaruk 1 miliar. Sekali mengaruk, sekali membuat nintuna 200-300 juta ya kalau ujung-ujungnya begalang putih. Apa kayak itu? Ya kalau Karena kita mengikuti jawab, kakak itu tuh apa? Kakak itu nah itu heran juga. Nih tuh nang kita nih bilang kayaknya tuh kejar benar. Mudi kehilangan rasa ketuhanan tuh di dalam hati. Padahal Islam orangnya Pak Haji. Udahnya umrah nih aneh kan orang umrah apa segala macam. Pak Haji
Beheli haji ini bah ada kisah tuh Bang sudah. Tulaka masjid berdahulu are. Tuh jam 11, jam 10 sudah ada Pak Haji di langgar di masjid. Sudah ada. Wih ini Pak Haji, ya Allah Pak Haji. Khutbah keduanya sampai Kak. Cucuk benar sudah. Mudah-mudahan jangan kayak itu nak. Kita kampung kita ini nak barang orang ti marah. Sampai sini aja dulu lah. Habis waktu nak. Oke. Ada yang dimakan nggak malam ini? Ayo. Ayo bujuran lu nak. Ulun disukan deh jemakan na sampai belum ke. Subhanallah. Wallahu a'lam begaya bola. Tapi bujuran boy. Sabar dia kalau sabar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.